Baru beli sudah ada yang baru. Salah satu komentar paling serius muncul saat membahas mobil Cina adalah modelnya cepat sekali berganti. Baru 2 atau 3 tahun diluncurkan, tiba-tiba muncul versi baru dengan desain berbeda, fitur lebih lengkap, bahkan nama yang berubah total. Di mata banyak konsumen Indonesia, ini langsung memicu kecurigaan. Mobil yang cepat diganti sering dianggap gagal, tidak laku atau kualitasnya bermasalah. Contohnya bisa kita lihat di sekitar kita. Ada pemilik SUV Cina keluaran awal 2021, lalu di 2023 atau 2024 versi baru, sudah hadir dengan layar lebih besar, sistem keselamatan lebih lengkap, dan tampilan yang jauh lebih modern. Secara fungsi, mobil lama masih normal. Tapi secara persepsi, rasanya seperti ketinggalan zaman. Namun untuk memahami kenapa ini sering terjadi, kita harus mundur dari sudut pandang konsumen Indonesia, lalu melihat cara industri otomotif Cina bekerja dari dalam. Cina adalah pasar otomotif terbesar di dunia, sekaligus yang paling kejam. Dalam satu segmen SUV kompak saja, ada puluhan model dari merek berbeda yang saling banting harga dan fitur. Di lingkungan seperti ini, satu model tidak diberi waktu lama untuk tumbuh. Jika dalam waktu singkat tidak kompetitif, maka pilihan pabrik hanya 2, dipaksa bertahan dengan diskon besar atau diganti dengan produk baru yang lebih relevan. Inilah sebabnya mobil Cina jarang dipertahankan 5-7 tahun seperti mobil Jepang. Bagi pabrikan Cina, model bukan warisan, melainkan alat bersaing. Salah satu kunci utama cepatnya pergantian model adalah strategi tes market cepat. Pabrikan Cina sering meluncurkan mobil sebagai uji pasar, respon konsumen, data penjualan, dan tren fitur langsung dianalisis. Jika hasilnya belum optimal, mobil tidak dipoles setengah-setengah, tapi langsung diperbarui secara besar-besaran. Contoh nyatanya bisa dilihat pada beberapa merek. Wuling Alves yang posisinya cepat dievaluasi setelah melihat respon pasar SUV kompak. Chery Tiggo Series yang dalam waktu relatif singkat menghadirkan pembaruan besar, bukan sekedar ubah grill atau lampu. Dan MG ZS yang terus berevolusi dari bensin, EV hingga versi facelift agresif. Pendekatan ini mirip dunia teknologi. Jika sebuah aplikasi tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna, versi berikutnya tidak hanya diperbaiki kecil-kecilan, tetapi dirombak total. Bagi pasar Indonesia, pola ini terasa asik. Karena selama puluhan tahun kita terbiasa dengan mobil Jepang yang modelnya stabil. Seperti Toyota Avanza, bertahan bertahun-tahun dengan perubahan bertahap. Honda CR-V berkembang perlahan lintas generasi. Dan Toyota Fortuner mempertahankan desain dasar dalam waktu lama. Bandingkan dengan mobil Cina, Wuling Almas mengalami perubahan besar dalam waktu relatif singkat. Chery O Moda 5 langsung disusul varian dan pengembangan baru. Dan BYD Auto 3 di luar negeri sudah mengalami pembaruan cepat dalam waktu singkat. Perbedaan ini bukan soal kualitas, tapi ritme industri yang berbeda. Cina, 3 tahun sudah dianggap tua. Jika kita mundur lagi ke pasar domestik Cina, umur model mobil memang jauh lebih pendek. Di sana, mobil yang berusia 3 tahun sering sudah dianggap kurang relevan secara teknologi, kalau fitur dari pesaing tidak lagi menarik secara visual. Inilah sebabnya model cepat diganti, bukan karena rusak, tapi karena standar pasar bergerak terlalu cepat. Dalam kehidupan nyata, ini seperti dunia smartphone. Ponsel berusia 3 tahun masih bisa dipakai, tapi secara fitur dan persepsi sudah jauh tertinggal. Di sisi lain, pabrikan Jepang sangat menjaga nama besar model. Corolla, Civic, atau Camry adalah simbol kepercayaan jangka panjang. Sebaliknya, banyak pabrikan Cina tidak terikat pada nama model. Yang mereka jaga adalah harga tetap kompetitif, fitur selalu terdepan, dan teknologi cepat turun ke segmen yang lebih murah. Jika satu nama tidak lagi efektif, tidak ada beban untuk menggantinya. Inilah mengapa beberapa model Cina terasa hilang, padahal sebenarnya berevolusi. Teknologi jadi alasan utama model cepat berganti.
Mobil Cina modern sangat bergantung pada layar besar, sistem ADAS, konektivitas digital, dan arsitektur elektrik terbaru. Masalahnya, teknologi seperti ini berkembang sangat cepat. Update kecil sering tidak cukup, akibatnya pabrikan memilih ganti model daripada facelift tipis. Contohnya, update ADAS generasi baru, platform EV yang lebih efisien, dan integrasi software yang berbeda. Semua ini lebih mudah dilakukan lewat model baru. Cepatnya pergantian model membawa dua sisi yang perlu dipahami. Dari sisi untung, konsumen baru dapat fitur maksimal, harga tetap agresif, teknologi cepat merata. Sementara konsekuensinya, model terasa cepat tergantikan, nilai jual kembali bisa tertekan, dan konsumen perlu lebih cermat memilih waktu beli. Ini bukan kekurangan mutlak, tetapi merupakan karakter produk. Lalu, kenapa mobil Jepang tidak ikut cepat berganti model? Bukan karena tidak mampu, tapi karena menjaga stabilitas pasar, menjaga resale value, dan menghindari kejutan bagi konsumen lama. Sementara mobil Cina bermain di medan berbeda, kecepatan dan adaptasi. Mobil Cina cepat ganti model bukan tanda panik, bukan karena kualitas buruk, dan bukan karena tidak laku. Ini adalah hasil dari persaingan ekstrim, filosofi industri berbasis data, perkembangan teknologi cepat, dan strategi adaptasi agresif. Bagi konsumen, memahami pola ini jauh lebih penting daripada sekedar melihat usia model. Karena industri otomotif saat ini tidak lagi soal siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!